Jadi adab-adab dan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada sesama muslim, itu yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, monggo setunggal rumiyin. Mengucapkan salam. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam jika ia bertemu dengan saudaranya semuslim sebelum berbicara kepadanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sedangkan orang yang diberi ucapan salam wajib menjawab dengan jawaban yang lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagesangan kita sak menika niki ngucapke salam pun mboten perkewuh. Biyen mungkin kadang-kadang perkewuh. Assalamualaikum gitu Mas. Kita adalah bagian dari kita sesama muslim yang ketemu niku. Ya, jadi keluarga kami beradabnya adalah mengucapkan salam sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. An-Nisa ayat 86. Jadi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menawi kula sami pikantuk penghormatan, bisa jadi ini adalah berbentuk salam. Assalamualaikum. Jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Yang lebih baik itu berarti yang lebih panjang, lebih lengkap. Mungkin dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Itu minimal. Atau menawi boten nggih mau yang sepadan. Sepadan itu berarti ya padha-padha nek assalamualaikum jawabnya ya Waalaikumsalam. Wis niku to. Tetapi ini akan lebih baik menawi kula sami lengkapi. Jadi pada sekedar Waalaikumsalam. Itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusallimur rakibu 'alal mashi, wal mashi 'alal qa'idi, wal qalilu 'alal katsir." Orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Itu sedikit ternyata tenggene Islam niku diberikan adab yang luar biasa. Satu, orang yang naik kendaraan itu disediakan untuk memberikan salam pada pejalan kaki. Jadi nek awak dhewe berkendaraan sepeda niku unggah-unggune niku justru sing loroe ora sing mlaku. Tetapi sing loroe adalah kita yang naik. Tapi loroe di sini mengucapkan salam itu lebih baik. Kalau memang tidak, kadang-kadang kita ada bahasa isyarat. Karena kita juga banter itu kadang-kadang yo. Suka mau, kadang-kadang ada orang-orang yang memang menyapanya dengan ding, itu kadang-kadang dengan bel. Tetapi kalau memang kita bisa mengucapkan salam, salam akan lebih baik. Jadi saya berkendaraan memberikan salam kepada yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Maka seringkali kula sami tengene Jawa niku nggih diaturi unggah-ungguh ketika ngliwati kiai-kiai ingkang lenggah, kita mlampahkan kisahe ya rada ndungkrung. Derek langkung, nuwun sewu, permisi. Itu adalah bagian dari unggah-ungguh yang merupakan terjemahan saking hadis niki. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Itu adalah adab kita kepada sesama muslim. Kemudian orang yang sedikit memberi salam pada orang yang banyak. Yang memberikan salam umpamanya kula terus jenengan menjawab salam. Nek coba ndetek gentenan siji-siji itu kan suwe banget. Makanya kita kadang-kadang ketika bertamu
Itu kadang-kadang kita pamitan boleh hanya salah satu yang cukup salam. Mbok sing keri dhewe napa sing dhisik dhewe. Kok nek kabeh karepe ya apik salam, kan sing mriko mungkin wis jagongan. Ya kabari ngoten dan seterusnya. Maka memang seyogianya ketika kita rombongan itu ya kita memang minimal salah satu mengucapkan salam. Ketika datang ya yang pertama kali itu assalamualaikum, nanti yang terakhir ucapkan juga salam assalamualaikum. Itu adalah bagian dari adab kita sesama muslim niku mendoakan. Assalamualaikum niku artinya apa? Assalamualaikum, salam itu adalah keselamatan atas kamu sekalian. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu sekalian. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkahnya. Sehingga mohon maaf kalau berdasami itu adalah salam keselamatan yang lengkap menjadi Islam. Akan beda dengan selamat pagi, selamat siang, hanya siang itu saja. Tetapi apa ini adalah ada doa kalau sami kepada sesama muslim. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu sekalian. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Lah kok ngono kok kumpul salam kok awake dhewe rasa-rasa jawab salam? Itu kira-kira prayogi napa mboten niku? Mboten. Maka ketika ada salam usahakan kita menjawab salam. Kenapa? Karena kita didoakan. Didoakan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi menyebutkan begitu. Jadi urutannya ngoten niku. Para malaikat merasa heran kepada seorang muslim yang menjumpai muslim lainnya, namun ia tidak mengucapkan salam kepadanya. Malaikat ning anek dhuwur. Wah, Islam ketemu nek menang wae. Malah nyuwun sewu ada yang melengos. Melengos itu bahasa Indonesianya membuang muka. Jadi ketemu wong itu megah. Jadi ketemu kaya itu malah membuang muka. Itu kita tidak diperbolehkan. Maka malaikat akan heran sesama muslim kok tidak mau mengucapkan salam, tidak mau bertegur sapa. Dan ucapkanlah salam kepada orang-orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ya, meskipun awal diri ini tidak kenal pun, hendaklah kita juga mengucapkan salam. Dan juga di dalam hadis riwayat Abu Daud, di dalam kitab Al-Adab, tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni sebelum berpisah. Nah, ini luar biasa. Makin muslimaini yaltaqiyani. Tidaklah dua orang muslim bertemu keduanya berjabat tangan, temu dengan sesama muslim, yo jabat tangan, ucapkan salam. Mengapa? Karena keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Artinya menawi kula dan sami sesama muslim mau mengucapkan salam, kita mau bertegur sapa, ya. Sebelum kita melepaskan tangan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mengapa? Karena untuk bertegur salam, bertegur sapa, niku memang yo kadang-kadang anda saya berat. Malah ketika Allah dan sami tidak berat untuk mengucapkan, tidak berat untuk mengungkapkan, niku nggih bagian saking adab kita kepada sesama muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kula bersami tenggene Islam niku nggih. Kula nek saya kalau pidato itu akan lebih baik kalau kita mengawali itu dengan mengucapkan salam. Gak usah yang lain-lain. Kadang-kadang kan enten pejabat niku sing yang kami hormati Bapak Anu, yang kami hormati Ibu Fulan, Fulana, Bapak Fulana, dan seterusnya. Baru ya Assalamualaikum dan seterusnya. Akan lebih baik kalau menurut matan hadis ini ucapkan salam pertama kali, baru kemudian menyambung dengan yang kami hormati A, yang kami hormati
B dan seterusnya. Itu akan lebih baik. Nek kepepet awake dhewe ora ngerti, cai bae gak Islam. Ki kok yo ngucapke salam. Kalau kita tahu memang betul bukan muslim, jawaban kita cukup waalaikum. Tetapi ketika kula sami mboten ngerti, kok fasih men ketok yo Islam dan nek ora ngerti namanya ndak tahu itu ndak apa-apa. Tapi ketika kita tahu, cukup ucapkanlah dengan jawaban waalaikum. Kenapa? Karena bisa jadi kadang-kadang ada bahasa plesetan. Kayak Nabi SAW dulu pernah disalami oleh orang Yahudi maupun orang kafir. Jadi assalamualaikum gitu. Tidak assalamualaikum, assalamualaikum yang artinya celaka kamu Muhammad. Maka Nabi Muhammad jawabnya cukup waalaikum dan kamu juga. Jadi jaga ini kalau memang ada orang yang kadang-kadang kita tidak begitu cetol jawabnya dan dia betul-betul bukan seorang muslim, maka jawablah dengan waalaikum. Jangan-jangan ada doa yang memang tidak betul-betul tulus untuk mendoakan keselamatan. Tetapi ketika sama muslim, jawablah dengan jawaban yang minimal sama atau lebih baik. Jadi minimal sama nih jawab pertanyaan salam assalamualaikum, jawablah dengan waalaikumsalam. Syukur ditambahi warahmatullah. Kalau memang yang memberikan salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya minimal kita membalas dengan sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah satu adab kita kepada sesama muslim adalah mengucapkan salam. Hendaklah itu dibiasakan. Masuk rumah ucapkan salam. Karena itu adalah bagian dari adab kita untuk ditunaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab kita kepada sesama muslim adalah mendoakannya jika saudara semuslim yang lain bersin. Bersin niku bahasa Jawa ini apa? Wahing. Nah, ketika bersin itu kita disunahkan untuk ikut mendoakan. Diawali saking pundi? Diawali wong nek wahing, tiyang ingkang bersin niki disunahkan untuk mengucapkan kalimat tahmid hamdalah alhamdulillah. Jadi nek wahing alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang mendengar ucapan alhamdulillahirabbil alamin disunahkan untuk mendoakan apa? Yarhamukallah. Niku nek lanang semoga Allah merahmatimu. Biar yang umpamane sing alhamdulillah niku putri, yarhamukallah kane diganti ki. Yarhamukillah. Jadi tadi yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Kenapa? Karena itu bedanya antara anta dengan anti. Ini anta berarti ka, ini anti yo ki. Lawan suli. Bagi yang bersih mengucapkan apa mau? Alhamdulillah. Sing awake dhewe mboten wahing mireng bacaan alhamdulillah disunahkan untuk mendoakan pripun? Yahdi. Ya yarhamukallah atau yarhamukillah. Nah, sing wahing mau karena didoakan oleh saudaranya yarhamukallah, baleni meleh untuk menjawab jawaban dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Paling rakyat yahdikumullah. Yahdikumullah itu mengandung doa semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Kemudian wa yuslihu balakum dan memperbaiki hatimu. Kenapa? Karena memang Yohane Muhammad bagi gue boleh bujui sing saleh utawa sing salehah. Maka bagiannya ya itu.
yang soleh dan solehah akhirnya paham. Maka belum sami disunahkan itu nek sedulure awake dhewe wae dia mengucapkan alhamdulillah, mari kita juga mendoakan ganti dengan yarhamu Allah atau yarhamu kita. Kemudian dibalas lagi dengan yahdi Allahu wa yuslihu balakum. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di hadis riwayat Abu Dawud, jika Rasulullah SAW bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya pada mulutnya dan memelankan suaranya. Nek wahing nyuwun sewu niku nggih enten adabe kon nutup. Meletakkan tangannya bisa jadi begini, tapi sekarang ilmu kesehatan nek wahing niku kan nang niki sikut. Nek mriki jare jek muncrat. Jadi nek wahing nyuwun sewu tenggene sikute digatoke tenggene mulut agak gini. Dengan memelankan suaranya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk rodok banter-banter, ya. Nah, kalau di masker dengan bermasker ya, ketika kita tidak bermasker, Rasulullah meletakkan tangannya atau pakaiannya pada mulutnya. Tangannya ya bisa jadi begini, tapi sekarang ilmu kesehatan sudah diganti dengan sikut ini. Gitu. Nah, atau pakaiannya itu berarti ya nek kira-kira pakaiannya longgar ya naruh tutup. Supaya apa? Supaya virus-virusnya tidak menyebar ke orang lain. Nah, maka itu adalah bagian dari adab kita bersin, adab kita wahing, supaya apa? Iya, kita dapat pahalanya dengan mengucapkan ya rahmatullah, kemudian dibalas lagi dengan yahdi kumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian ini salah satu adabnya adalah ketika bersin adalah diusahakan untuk ditutup, karena bersin itu ada banyak faktor yang keluar. Satu biasanya ya ada percikan ludah, atau bahkan kadang-kadang percikan apa ini? Ingus. Maka disunahkan untuk Pulau Bendasami disebutkan untuk menutup mulut kita ketika kita bersih. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah adab terhadap sesama muslim dan hak-haknya yang telah kita bahas, yaitu mengucapkan salam dan mendoakan jika ia bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Dan kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.